الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. قال المصنف رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه. Wasa'altani, dan engkau bertanya kepadaku anit tawakkuli, mengenai tawakal. Wahuwa, tawakal itu ang tastahkima, engkau mengokohkan i'tiqadaka, keyakinan engkau, billahi, dengan Allah, fima, di dalam apa, wa'ada, yang Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikannya. Yakni, ta'taqidu, engkau meyakini, annama, bahwasannya apa saja, Qudira, yang telah ditakdirkan, laka, untukmu, sayasilu, maka dia akan sampai, ilaika, kepadamu, la mahalata, pasti. Wa ini jitahada, walaupun berusaha, kulluman, seluruh makhluk, fil alami, di alam semesta, ala sorfihi, untuk memalingkannya, angka, dari engkau. Wama, dan apa saja, lam yuktab, yang tidak ditulis, annahu, bahwasanya perkara tersebut, laka, untukmu, apa yang tidak ditulis, ditakdirkan untukmu, layasila, maka dia tidak akan sampai, ilaika, kepada engkau. Wa in sa'adaka, walaupun membantumu, jami'ul alami, makhluk seluruh alam. Allah. Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau ditanya oleh muridnya mengenai apakah tawakal itu. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berkali-kali menyebutkan orang-orang yang tawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu, wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah, fatawakkalu, maka bergantunglah kalian semua. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala cinta dengan orang-orang yang tawakal. Maka muridnya itu tanya Imam Ghazali, tawakal itu apa tuh tawakal itu? Maka beliau mengatakan, wa huwa ang tastahkima i'tiqadaka billahi fima wa'ad. Yakni, ta'taqidu annama qaddara laka sayasilu ilaika la mahalata. Wa in ijtahada kullu man fil alami ala sarfihi anka. Tawakal itu adalah memantapkan suatu keyakinan kepada Allah terhadap janji-janjinya Allah. Maksudnya bagaimana?
Tawakal itu maksudnya adalah meyakini bahwasannya segala sesuatu yang diputuskan Allah, ditakdirkan untukmu, takdirnya diberikan kepadamu, saya silu ilaika, maka perkara tersebut pasti akan sampai kepada kamu. Jadi apa yang ditakdirkan Allah pasti akan sampai kepadamu. Nasi yang ditakdirkan Allah untukmu ya pasti akan masuk perut kamu. Duit yang ditakdirkan Allah untukmu ya pasti akan diterima oleh tanganmu. Wa in ijtahada kullu man fil alam ala sarfihi anka. Walaupun seluruh dunia berusaha menghalang-halangi perkara tersebut untuk sampai kepada kamu, ya tetap apa yang diputuskan Allah itu pasti sampai kepadamu. Wa ma lam yuktab annahu laka la yasila ilaika wa in sa'adaka kullu man fil alam. Apa yang bukan takdirmu tidak akan sampai kepadamu. Walaupun seluruh dunia berusaha untuk memberikan hal tersebut kepadamu. Inilah tawakal. Tawakal itu meyakini yang ditakdirkan pasti akan sampai, yang tidak ditakdirkan tidak akan sampai. Ketika engkau meyakini yang ditakdirkan pasti akan sampai, yang tidak ditakdirkan tidak akan sampai, maka engkau tidak akan pernah menoleh kepada makhluk lagi. Karena menoleh kepada makhluk, bergantung kepada makhluk, berharap kepada makhluk, itu karena keyakinanmu bahwasannya rizkimu sudah ada tulisannya, yang rizkimu akan sampai, yang enggak rizkimu enggak akan sampai. Keyakinan itu sedang masalah di dalam diri kamu. Maka diceritakan dalam cerita Israiliyat. Suatu ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam, beliau menjelaskan hal ini kepada salah satu umatnya. Bahwasannya yang rizkimu pasti akan sampai kepadamu, yang bukan rizkimu enggak akan sampai kepadamu. Maka orang tadi tanya, wahai Nabi Musa, ini gandum atau jagung yang saya pegang ini rizkinya siapa? Rizkinya ayam. Rizkinya ayam? Sudah saya pegang kok rizkinya ayam. Enggak mungkin. Rizki saya ini. Enggak. Rizkinya ayam. Sudah saya tanyakan sama Allah itu rizkinya ayam. Maka dia dengan ketawa-ketawa dia melemparkan gandumnya tadi ke atas. Harapannya mau dilemparkan ke mulutnya, tapi malah masuk ke dalam hidungnya. Maka dia kebingungan, gak karu-karuan. Kesakitan karena hidungnya kemasukan jagung. Datang ke dokter sana, datang ke dokter sini, tabib sana, tabib sini. Akhirnya suatu hari dia bersin, jagungnya keluar dimakan ayam. Jadi begitulah. Perkara itu kalau sudah takdirnya, ya mesti akan terjadi. Ya mesti akan sampai kepadamu. Walaupun seluruh dunia berusaha menghalang-halanginya. Kalau orang sudah takdirnya, Allah temukan dengan kamu. Allah berikan kepada kamu. Walaupun menurut akal hal itu enggak akan terjadi, ya tetap akan terjadi aja. Lewang ikan asin, ikan yang tinggalnya di laut, bisa ketemu dengan lombok yang tinggalnya di darat. Itu ketika Allah menakdirkan ketemu, ya ketemu aja gitu. Maka orang itu
harus belajar hal seperti ini. Meluruskan keyakinan, segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Yang rizkinya akan sampai, yang bukan rizkinya tidak akan sampai. Yang rizkinya alim, ya akan alim, walaupun seluruh dunia menghalangi dia dari ilmu. Yang rizkinya goblok, ya tetap akan goblok, walaupun diajar ilmu oleh orang paling alim di dunia. Maka ada orang tanya, kalau orang itu meyakini seperti yang engkau sampaikan tadi, ini kan menjadikan orang itu malas berusaha, Pak. Yang sudah rizkinya pasti akan sampai, kerja ataupun tidak kerja. Yang bukan rizkinya tidak akan sampai walaupun kamu kerja mati-matian. Nah, kalau keyakinan itu dimasukkan dalam hati, orang itu kan langsung malas bisnis semua. Malas usaha semua. Santri juga malas ngaji. Saya itu walaupun nggak ngaji, kalau takdirnya alim ya tetap akan alim. Saya walaupun ngapalkan seluruh kitab yang di Al-Fatihah, takdirnya nggak hafal ya nggak akan hafal. Maka orang seperti ini adalah orang yang salah konsep. Dia hanya meluruskan keyakinannya, tetapi dia tidak melihat syariatnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika beliau bersabda, "I'qil wa tawakkal." Ikatlah kendaraan kamu, wa tawakkal, kemudian pasrahlah kepada Allah. Maksudnya yakinilah bahwasannya kalau Allah mentakdirkan kendaraan itu adalah rizkimu, ya nanti kamu pulang dari pasar kendaraan kamu nggak hilang. Kalau kendaraan itu takdirnya hilang, walaupun saya tali paling kencang pun, maka kendaraan itu tetap hilang. Kanjeng Nabi di sini tidak menyuruh kamu untuk tawakal saja. Tetapi Kanjeng Nabi di sini menyuruh kita untuk i'qil wa tawakkal. I'qil, talilah, itu usaha zahirnya. Tawakal, itu luruskan keyakinannya di dalam hati kita. Maka orang itu tugasnya dua. Yang pertama kali usaha karena ikut perintah Allah. Kemudian yang kedua kali pasrah kepada Allah, yakin kepada Allah, kalau memang rizki saya ya akan sampai, kalau bukan rizki saya tidak akan sampai. Insyaallah ya. Nah itu namanya baru orang itu benar. Zahirnya dia ngaji biar jadi orang alim, karena ngaji itu perintahnya Allah. Kemudian nanti takdirnya alim atau tidak, diserahkan hasil itu kepada Allah. Cari makan yang halal, dengan kerja, dengan bisnis, dengan jualan. Disertai dengan keyakinan, jualan saya ini mendatangkan rezeki atau tidak, itu urusannya Allah. Nah inilah penggabungan antara keyakinan dengan syariat. Nah sebagian orang, dia ini menguatkan usahanya, lupa keyakinannya. Ini salah. Dia kerja siang malam cari duit, cari harta. Ketika ditanya, "Ngapain sih kamu kok kerjanya semangat banget?" Maka dengan entengnya dia mengatakan, "Ora ubah, ora mamah. Saya itu kalau nggak gerak ya nggak bisa makan, Pak." Namanya manusia itu kalau pengen bisa makan ya harus gerak, ya harus kerja. Maka orang seperti ini zahirnya cari yang halal, tetapi imannya bermasalah. Orang itu gerak nggak gerak, kalau takdirnya makan apa enggak? Makan. Pemahaman nggak gerak nggak makan tuh keliru. Di sini adalah kumpulannya manusia nggak gerak tapi makan semua. Mulai yang ngomong sampai yang dengarkan di sini semua. Nah, emang kalian ada yang kerja? Nggak ada kan? Bisa hurut 40 hari, jubahnya bagus-bagus. Jajan terus tiap hari. Emang kalian kerja? Enggak kan? Berarti rezeki itu dari siapa?
dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dia ini meyakini segalanya dari Allah Subhanahu wa taala, saking yakinnya sampai dia ini enggak mau ngapa-ngapain. Ini juga keliru. Suatu ketika ada seorang datang kepada Syekh Ibrahim Ibnu Adham. Syekh, saya izin mau bisnis, minta doanya biar barokah. Oh iya. Maka orang tadi yang pamit tadi dia berangkat, baru setengah hari balik. Sowan lagi, Syekh, saya nggak jadi bisnis saya. Loh, ya sudah mau berangkat, mau dagang, cari rezeki yang halal nggak jadi. Tadi itu loh di perjalanan saya itu ketemu hewan, ketemu burung yang lemah, yang sudah nggak bisa terbang. Kemudian tuh saya mikir, burung seperti ini, lemah ini apa ya, masih bisa makan. Maka tak tunggu, tiba-tiba datang burung lain mengantarkan makanan kepada dia. Maka saya mikir, Syekh, lah kalau burung yang nggak ngapa-ngapain saja, rizkinya dijamin oleh Allah. Lah kenapa saya harus kerja ke sana kemari cari makan? Kalau memang takdirnya saya dapat rizki, ya rizki itu akan diantarkan walaupun saya tidak kerja. Pemikirannya benar apa enggak? Benar toh? Maka Syekh Ibrahim Ibnu Adham beliau mengatakan, hai manusia, kamu itu manusia enggak syukur. Loh kok enggak syukur? Lah sama Allah sudah dijadikan makhluk, diangkat derajatnya jadi manusia yang bisa bekerja. Kok lihat burung pengen ikut amalannya burung, itu kan berarti kamu menurunkan derajat kamu dari manusia yang jadi burung. Nah, jadi ada orang-orang itu yang dengan alasan tawakal dia meninggalkan usaha. Nah, orang yang dengan alasan tawakal dia meninggalkan usaha ini konsepnya juga keliru juga. Maka ada zaman dahulu kala ada seorang pemuda yang kaya raya. Dan dia ini rumahnya selalu dijadikan tempat transitnya orang-orang yang pergi haji. Suatu ketika ada seorang wali itu transit. Wali yang terkenal doanya nggak pernah ditolak oleh Allah. Maka wali itu disowani, Syekh, doakan saya biar punya keturunan yang soleh dan solehah. Nanti kalau haji tolong didoakan. Oh iya, gampang. Setelah transit, beliau pergi haji, doakan pemuda tadi. Nah, karena perjalanan haji itu lama, zaman dulu itu bisa sampai 6 bulan, bisa sampai setahun. Pulang dari haji, mampir lagi di situ. Wali tadi kepedean. Mana bayinya? Tak tahniknya. Ngapunten Kiai, anaknya belum ada. Loh, lah sudah saya doakan di depan multazam loh. Kok bisa belum berhasil nih? Gimana ceritanya nih? Sejak kapan doa saya nggak makbul? Sejak ketemu kamu. Sebentar. Kayaknya ada yang salah. Kamu udah nikah apa belum? Belum, Mbak Kiai. Oh. Nah, inilah artinya orang itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak dibarengi dengan syariatnya. Maka dari itu, kita ini harus menggabungkan antara pasrah kepada Allah, hasilnya kita serahkan dengan Allah, kepada Allah, dan kita juga harus melihat perintahnya Allah itu bagaimana. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Ihya, beliau menegaskan, usaha-usaha zahir yang hasilnya pasti itu tidak boleh ditinggalkan karena alasan tawakal kepada Allah.
Contoh usaha yang pasti itu adalah memasukkan makanan ke mulut. Nasi itu biar masuk ke mulut caranya gimana? Caranya gimana? Didoain terus nasinya terbang itu? Caranya adalah hulurkan tanganmu, kamu ambil nasi itu dan kamu masukkan ke dalam mulut. Kalau ada orang tidak mau menggerakkan tangannya untuk mengambil nasi, untuk memasukkan ke dalam mulut dengan alasan saya tawakal kepada Allah, maka ini merupakan satu kebodohan yang besar, kata beliau. Dan terus bagaimana? Ya pasrahlah kepada Allah, nasi sampai atau tidak itu urusannya Allah. Tetapi usaha mengambil nasi dari piring dimasukkan mulut, itu merupakan usaha yang gak boleh ditinggalkan ketika kamu menginginkan untuk makan. Meninggalkan usaha yang hasilnya pasti. Nasi kalau kamu ambil masukkan mulut itu hasilnya pasti atau enggak? Pasti, secara logika pasti. Itu kalau kamu tinggalkan dengan alasan tawakal. Ini adalah kumpulannya orang bodoh. Maka dari itu, usaha tetap harus dilakukan, disertai dengan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Serahkan pada Allah, rasakan di dalam hati, selagi saya ini masih takdirnya hidup, ya pasti akan diberi rezeki oleh Allah. Kalau rezeki kok sudah sampai enggak datang, berarti sebentar lagi Israel mampir. Nah kalau malaikat Israel mampir kan berarti kamu sudah enggak memerlukan rezeki dunia lagi kan. Jadi hidup di dunia itu enggak repot kok. Allah sudah menjamin wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Jadi segala makhluk hidup yang di dunia ini Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rizkinya. Menjamin rizkinya itu maksudnya gimana? Allah pasti akan mendatangkan sesuatu untuk menyambung hidupnya. Itu sudah dijamin. Cuman ukurannya berapa itu terserah Allah. Ada orang yang diberi rezeki banyak, ada orang yang diberi rezeki sedikit. Ya basutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezeki kepada sebagian hambanya yang dikehendaki oleh Allah. Wa yaqdir, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyempitkan rezeki kepada sebagian hambanya yang ditakdirkan oleh Allah. Jadi di dunia ini mau memberantas kemiskinan itu enggak akan bisa. Karena apa? Selalu di dalam setiap zaman Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan orang kaya dan akan menciptakan orang miskin, kecuali nanti akhir zaman. Di mana orang Islam kaya semua sampai enggak ada yang menerima sedekah. Jadi rezeki seorang manusia ini sudah dijamin semua, tetapi ukurannya berbeda-beda. Maka kalau kamu dikasih banyak ya disyukuri, kalau dikasih sedikit ya disyukuri. Mendingan tuh dikasih daripada enggak. Nah, kadar orang itu beda-beda. Lah kenapa kok dibikin beda-beda? Bukankah lebih baik seorang manusia itu diberi banyak semua, kenyang semua, biar nggak usah demo-demo kayak sekarang kayak gini kan? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Di kepala kita itu kan kalau orang itu kaya semuanya, enak hidupnya, enak semuanya, maka akan tenang. Tidak. Justru ketika manusia itu dikasih kenyang semua, dikasih duit banyak semua oleh Allah, la baghaw fil ard, maka justru mereka akan membuat kerusakan-kerusakan, akan membuat kesesatan-kesesatan, akan membuat kengawuran-kengawuran di dunia ini. Maka ada orang kafir. Ada orang kafir ini yang bikin uji coba orang kafir. Orang kafir baca ayat ini, nggak percaya dia. Akhirnya dia ini membuat satu percobaan. Mencari makhluk yang DNA-nya ini paling mirip dengan manusia. Tahu nggak makhluknya apa? Tikus.
Jadi tikus ini adalah makhluk yang DNA-nya itu paling banyak mirip dengan manusia, bisa 80-90%. Maka dalam ilmuwan pengobatan itu kalau mau ngobati, bikin satu obat, uji cobanya pertama kepada tikus. Tikus kok sehat? Nah, nanti baru dikasih kamu. Jadi obat-obat yang kamu beli itu mantan obatnya tikus semua. Maka dia bikin uji coba. Dia cari tikus, laki-laki dengan betina, berapa ekor gitu. Dimasukkan di satu ruangan yang sangat besar dan segala keperluan tikus dilengkapi. Makanannya, minumannya. Ya tikus kan keperluannya makan, minum, tidur. Kalau HP nggak perlu dia. Jadi tikus pondok beda lagi. Maka ketika tikus-tikus itu makannya dicukupi, tidurnya dicukupi, tempatnya luas. Awal-awalnya seperti terjadi perbaikan. Perkembangannya berkembang biak, berkembang pesat. Sehingga beranak pinak yang banyak, hidupnya seperti bahagia. Tetapi lama-lama terjadi persaingan antar tikus, sehingga sampai tikusnya bunuh-bunuhan, sehingga sampai akhirnya tikus yang ada di situ mati semuanya. Gara-gara kelaparan apa kekenyangan? Kekenyangan. Lah manusia itu juga begitu. Manusia itu rukun tuh kapan tuh? Ketika nggak ada makanan. Nggak ada makanan, nggak ada teman, minoritas. Di situ orang manusia itu malah baik. Saling membantu. Kayak saya kemarin pas lihat di negeri-negeri minoritas. Orang Islam, Masya Allah. Jarak perjalanan 2 jam datang hanya untuk sholat. 2 jam loh. Kamu dari selatan ke sini 2 menit. Sholatnya ketinggalan terus. Rukun mereka. Ada orang Pakistan, ada orang Eropa, ada orang Indonesia, bisa makan bareng. Saling bantu-membantu. Karena apa? Masih minoritas. Tapi ketika manusia ini enak semua, temannya banyak, maka justru disitulah terjadi persaingan. Berebut kekuasaan, berebut pengaruh, berebut pengikut. Akhirnya rebutan harta, menghabiskan harta temannya, menghabiskan harta rakyat dan lain sebagainya. Itu kapan? Ketika justru diberi kelapangan. Maka benarlah apa yang dikatakan Allah, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardh. Dunia itu akan stabil kalau ada yang kaya dan ada yang miskin. Maka ketika dijadikan kaya, jadilah orang yang suka sedekah. Ketika dijadikan miskin, selalulah sabar dan jangan meminta-minta. Insyaallah, semoga Allah SWT jadikan kita ahli-ahli tawakal.